Pemirsa, ratusan warga rela antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Tingginya harga minyak goreng kemasan membuat warga kewalahan untuk mengolah makanan, apalagi akan memasuki bulan Ramadan. Beginilah suasana antrean warga desa Muara II, Lebak, Banten untuk mendapatkan minyak goreng murah. Warga rela antri berjam-jam lamanya demi mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Setiap warga dapat membeli 10 liter minyak goreng curah yang disediakan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Banten. 10 liter saja. Ceknya 10 liter. Udah lama ngantrinya? Udah lama. Dari tadi ngantri, makanya saya pegel banget kakinya. Berapa liter per orangnya, Bu? 10 liter. 10 liter? Ya. Itu sangat kejangkau ya, bisa sangat membantu ya? Iya, sangat banget. Soalnya kan mahal banget ya minyak sekarang. Jadi ya udahlah, lumayan. Persiapannya selagi langka minyak untuk di Banten kita selalu disuplai nanti. Sampai kapan itu, Pak? Sampai harga minyak kondusif dan bisa terjangkau dengan masyarakat, jangan terlalu mahal. Sementara emak-emak di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur mengganti barisan antrian dengan helm dan sandal agar barisan tidak diambil warga lain. Antrian helm dan sandal ini mengular di halaman minimarket 1 jam sebelum dibuka. Setidaknya 100 dus minyak goreng kemasan ukuran 2 liter disiapkan untuk warga. Agar merata, satu warga hanya diperbolehkan membeli 1 bungkus dengan harga Rp52.000. Untuk mencegah penumpukan di dalam toko, warga yang masuk juga dibatasi hanya 5 orang. Untuk mengurangi tekanan daya beli akibat kenaikan harga pangan, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng bagi masyarakat. Bantuan senilai Rp300.000 akan diberikan kepada penerima bantuan pangan non-tunai selama 3 bulan. Harga minyak goreng yang cukup tinggi imbas dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Bahkan, warga rela berdesak-desakan menyerbu operasi pasar murah minyak goreng. Mereka rela mengantri selama 6 jam. Warga mengaku sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Karena itu terpaksa dirinya harus berebut antrian dengan ratusan warga lainnya sejak pagi hari. Meskipun hanya mendapatkan 2 liter minyak goreng. Alhamdulillah senang banget. Walaupun cuma 2 liter ya, Bu? 2 liter doang. Nah, emang Ibu di pasaran masih mahal? Mahal, sekitar 54. Untuk ukuran? Ukuran 2 liter. 2 liter ya? Makanya bela-belain di sini ya, Bu ya? Bela-belain kita di sini. Sementara itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng senilai Rp100.000 per bulan kepada sejumlah masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga itu diberikan untuk mengurangi beban masyarakat. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. Sejak akhir tahun lalu, harga minyak goreng melambung. Pemerintah pun sempat menerbitkan aturan harga eceran tertinggi. Namun, karena terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah menghapus kebijakan harga tersebut. Pemirsa, dapatkah bantuan pangan non-tunai untuk minyak goreng ini menjadi solusi atas mahalnya harga minyak goreng di pasaran? Kami sudah bersama Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIO. Selamat malam, Pak Bima. Selamat malam. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan kenaikan harga minyak goreng meskipun sempat menetapkan HET, namun hasilnya adalah minyak jadi langka di pasaran. Kemudian solusi yang ditawarkan selanjutnya adalah dengan BLT non-pangan Rp100.000 per bulan dan akan diberikan selama
3 bulan dengan total Rp300.000. Menurut Anda apakah ini solusi yang tepat? Sebenarnya solusi ini ya bisa dibilang kurang pas ya. Karena meskipun banyak masyarakat yang saat ini memang membutuhkan minyak goreng, harusnya yang diperbaiki bukan dengan jalan BLT, tapi yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, penegakan aturannya, kemudian juga harga eceran tertinggi itu diberlakukan kembali ke minyak goreng kemasan. Karena yang terjadi saat ini meskipun orang misalnya dalam kategori miskin, PKH, disuruh membeli minyak goreng curah, diberikan bantuan Rp100.000 per bulannya, tetapi yang terjadi adalah antriannya cukup panjang. Jadi sekarang ini bukan masalah mahal atau tidaknya, itu masalah satu. Masalah yang kedua adalah barangnya ada atau tidak. Bahkan untuk minyak goreng curah, karena minyak goreng kemasan disparitasnya sangat jauh dengan minyak goreng curah, maka orang akan berebut berbondong-bondong mengkonsumsi minyak goreng curah. Dan ini bukan hanya terjadi pada rumah tangga, PKL juga seperti itu. Yang kemudian berikutnya lagi juga isunya adalah soal verifikasi pendataan. Kalau untuk bantuan subsidi minyak goreng kepada PKH, itu datanya mungkin sekarang verifikasinya semakin baik. Tapi bagaimana dengan bantuan subsidi minyak goreng kepada PKL? Nah ini kan khawatirnya terjadi duplikasi data, kemudian penerimanya tidak tepat sasaran, apalagi banyak sekali PKL-PKL yang belum memiliki izin usaha, belum terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM, atau tidak menjadi bagian dari penerima bantuan sebelumnya. Selain itu juga PKL ini kan pindah-pindah dari satu tempat ke lokasi yang berbeda, sehingga secara verifikasi data ini jauh lebih sulit, lebih menantang dibandingkan pemberian bantuan sosial kepada PKH. Jadi sebaiknya memang kalaupun memberikan bantuan langsung tunai, tapi harus dipahami bahwa ini tidak menyelesaikan masalah soal minyak goreng, masalah keterjangkauan dan masalah harga. Jadi ini dua hal yang harusnya paralel. BLT silahkan diberikan, tapi masalah minyak gorengnya juga harus diselesaikan. Termasuk pengungkapan siapa dalang yang merusak tata kelola minyak goreng, termasuk mafia minyak goreng di belakangnya. Ini yang sebenarnya sedang ditunggu oleh pemerintah. Baik, dan masyarakat. Baik Pak Bima, pemerintah dianggap tidak berhasil mengatasi mahalnya dan langkanya minyak goreng di pasaran. Menurut Anda seharusnya langkah apa yang dilakukan dibandingkan memilih langkah instan atau shortcut seperti BLT? Ya, BLT, operasi pasar, ini hanya langkah yang temporer ya. Kedepan setelah BLT-nya habis, bagaimana dengan harga minyak goreng pasca lebaran, bisa jadi harganya akan semakin meningkat gitu. Di luar Jawa saja, harganya sudah Rp40.000 sampai Rp50.000 per liternya. Jadi solusi yang terbaik saat ini, kalau kita mempelajari, kalau untuk subsidi, subsidilah kepada minyak goreng kemasan yang sederhana. Di situ lebih mudah pengawasannya, kemudian juga yang menikmati subsidinya, mereka yang termasuk golongan kelas menengah maupun masyarakat miskin. Mas Bima, jadi maksud Anda subsidinya itu bukan diberikan kepada per keluarga, tapi lebih ke barangnya atau produknya yang disubsidi, hingga sampai ke masyarakat itu harganya lebih terjangkau? Ya, karena kalau diberikan dalam bentuk tunai, bisa jadi tidak diberikan minyak goreng, tapi bisa diberikan keperluan lain yang tidak relevan dengan masalah minyak goreng. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin ya pemerintah juga bisa mengcover berapa juta masyarakat yang masuk dalam kategori rentan miskin, yang mereka juga berhak. Mereka tidak bagian dari PKH, tidak bagian dari pengusaha PKL, industri makanan minuman, tapi sebenarnya mereka juga butuh bantuan dari pemerintah. Jadi sebaiknya jangan model BLT, tapi modelnya adalah harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan atau subsidi kepada minyak goreng kemasan. Ada barcode-nya, ada nama PT-nya, distributornya juga jelas, jadi pengawasannya harusnya lebih sederhana. Nah ini yang dilakukan pemerintah Malaysia seperti itu. Jadi untuk minyak goreng kemasan yang premium ada HET-nya sekarang Rp22.000. Kemudian untuk yang minyak goreng subsidi sekitar Rp8.500 per liternya. Jadi artinya itu salah satu cara yang paling efektif. Kemarin sudah bagus dengan HET, tapi kita nggak tahu kenapa HET minyak goreng kemasannya dicabut, kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar. Baik, menurut Anda harga eceran tertinggi yang paling tepat dengan kondisi CPO yang memang saat ini tinggi itu berapa? Terutama untuk minyak goreng kemasan, premium dan juga untuk curah.
Untuk yang minyak goreng kemasan, sebenarnya HET-nya bisa kita mirroring dengan HET di Malaysia. Malaysia sekitar 22.000 ya kalau diringgitkan, atau 6,7 ringgit per liternya. Sementara kalau Indonesia sekarang melihat harga kemasannya sudah jauh di atas Rp26.000, paling tidak kalaupun ada disesuaikan, idealnya Rp18.000 sampai Rp20.000. Kenapa? Karena memang Indonesia salah satu penghasil CPO yang cukup besar. Kemudian pelaku usaha perkelapa sawitan juga menyewa lahan HGU ke negara. Seharusnya negara juga punya andil untuk menentukan harga jual produk turunan CPO, salah satunya minyak goreng. Baik, itu dia Pak Bima yang menjadi masalah saat ini. Hari ini Maki melaporkan ada 9 perusahaan CPO kelas kakap. Ini mereka mengekspor tanpa mengikuti aturan industri sehingga mereka tidak membayar PPN 10%. Ini merupakan salah satu bukti bahwa memang adanya kartel harga minyak yang menyebabkan langka dan juga mahal. Kemarin ditetapkan HET langka, kemudian setelah diserahkan ke mekanisme pasar, melimpah di pasaran dengan harga yang untuk premium tuh 2 liter bisa 59.000 sampai 60.000. Kalau misalnya memang harga HET ditetapkan, tadi Anda mengatakan 20.000 untuk yang kemasan premium, tidakkah nanti malah langka lagi, ditahan lagi oleh mafia-mafia ini? Ya, berarti kan masalahnya selama ini bukan ada di pasokan, tapi masalahnya mau menjual di HET atau tidak. Karena berkaitan dengan margin keuntungan. Sebenarnya kalau menjual 18.000 sampai dengan 20.000, itu sudah menyesuaikan dengan harga CPO sekarang, dan margin keuntungan baik distributor maupun dari pelaku usaha minyak goreng sendiri masih mendapatkan margin keuntungan. Nah, masalah di Indonesia ini adalah integrasi antara perusahaan sawit, perusahaan minyak goreng, kemudian distributor D1 dan D2, itu salah satu penyebab utama tata kelolanya menjadi rusak. Yang harusnya nggak boleh seperti itu, karena ini terlalu bisa menyetir harga di pasar, apalagi pemainnya juga tidak terlalu besar dan kontrol terhadap market share-nya cukup tinggi seperti yang diberitakan oleh KPPU. Jadi harus ada pengaturan ulang soal tata kelola dari minyak goreng ini, di mana kalau dia punya kebun sawit, nggak boleh main sampai ke level distribusi minyak goreng. Ya kebun sawit saja, kemudian untuk produsen minyak goreng pun juga tidak boleh terintegrasi dengan distributor. Jadi kita bisa lihat ada persaingan pasar yang jauh lebih sempurna dibandingkan terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga ini mengakibatkan distorsi di pasar. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Seliot, telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, tidak hanya harga minyak goreng, harga BBM jenis Pertamax juga naik di kisaran harga Rp12.500 hingga Rp13.000. Kenaikan Pertamax ini berdampak pada kelangkaan BBM jenis Pertalite yang di sejumlah daerah. Pemerintah secara resmi telah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax 1 April 2022. Kenaikan harga BBM Pertamax terjadi sebesar Rp12.500 per liternya untuk wilayah Jawa dan Bali. Sementara untuk jenis BBM di luar Pertamax seperti Pertalite dan Pertamax Turbo tidak mengalami perubahan. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini menuai ragam tanggapan masyarakat. Bahkan dikhawatirkan berdampak pada kenaikan komoditas lainnya. Keberatan nggak sih dengan kenaikan harga Rp12.500 ini Pertamax? Ya, berat sih. Alasannya? Soalnya efeknya kan kemana-mana nantinya. Maksudnya BBM naik kemana-mana aja. Memberatkan juga sih. Namanya kita nyari di jalan, sekarang sepi. Ya kalau naik itu ya pengeluaran tambah gede. Kenaikan Pertamax ini tidak dapat dihindari. Konflik Ukraina-Rusia berimbas pada tingginya harga minyak dunia di atas $110 Amerika Serikat per barel. Kebijakan energi itu harus memenuhi 2 prinsip gitu. Yang pertama ketersediaan, availability, dan yang kedua harga terjangkau atau adorable gitu ya. Nah, kenaikan harga Pertamax itu sesungguhnya Pertamax itu kan penetapan harganya itu kan berdasarkan mekanisme pasar gitu ya. Sehingga pada saat harga minyak naik, ya Pertamax harus dinaikkan. Namun kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini membuat warga beralih ke Pertalite dan berujung kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU. Kelangkaan Pertalite bisa saja terjadi jika banyak pengguna Pertamax yang beralih.
Pemerintah diminta evaluasi karena kenaikan Pertamax bersamaan dengan kenaikan PPN dan bahan pokok. Pertama adalah soal urgensi. Kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi COVID-19, kondisi ekonomi nasional secara nasional itu agak terganggu dan kurang stabil. Yang kedua adalah persoalan kelangkaan. Nah, persoalan kelangkaan ini di mana kelangkaan terjadi di bahan bakar, kelangkaan terjadi di bahan pokok, ini juga belum mampu dijawab oleh pemerintah, belum diberikan solusinya. Pertamina berdalih penyesuaian harga BBM sudah sesuai dengan kebijakan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum. Kecewa tidak bisa berikan ASI ke anaknya, seorang ibu tega bunuh bayinya di Jember, Jawa Timur. Newsroom Weekend segera kembali dengan pembahasan selengkap. Tetap bersama kami.